anak-anak, kembali lagi dengan Bu Levi. Kali ini kita akan membahas persamaan linear satu variabel tentang menyelesaikan persamaan dengan penjumlahan atau pengurangan. Tapi sebelum kita membahas materi tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kalimat. Jadi ada dua kalimat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalimat tertutup, dan yang kedua, kalimat terbuka. Nah, untuk penjelasan kedua kalimat tersebut, silahkan kalian perhatikan penjelasan berikut. Dan setelah penjelasan kedua kalimat, akan dilanjutkan dengan materi persamaan linear satu variabel. Apa yang dimaksud dengan kalimat tertutup? Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi, kalimat tersebut sudah diketahui bernilai benar atau bernilai salah. Contoh, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kalimat ini bernilai benar, karena 4 ditambah 5 hasilnya 9. Kemudian, 2 pangkat 3 sama dengan 6. Kalimat ini bernilai salah, karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Selanjutnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kalimat ini pasti bernilai benar, karena sudah jelas Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Lalu, bilangan cacah pertama adalah 1. Kalimat ini bernilai salah atau benar? Salah ya, karena bilangan cacah pertama adalah 0. Apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel atau peubah yang belum jelas nilai kebenarannya. Jadi, pada kalimat terbuka terdapat variabel yang belum diketahui bernilai benar atau bernilai salah. Contoh, n ditambah 7 sama dengan 10. Di sini terdapat variabel, yaitu variabel n yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sehingga n ditambah 7 sama dengan 10 ini merupakan kalimat terbuka. Contoh lainnya, yaitu 20 dikurang b sama dengan 6. Di sini juga terdapat sebuah variabel, yaitu b, yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sehingga 20 dikurang B sama dengan 6 merupakan kalimat terbuka. Selanjutnya, Y adalah bilangan prima. Di sini juga terdapat variabel Y yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sehingga Y adalah bilangan prima merupakan kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, bisa diperhatikan kalimat atau kata yang berwarna merah ya. Jadi pada PLSV itu terdapat kalimat terbuka yang kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan pada PLSV juga hanya terdapat satu variabel yang berpangkat 1. Berikut contoh persamaan linear satu variabel. 2M dikurang 3 sama dengan 5. Di sini terdapat variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya, yaitu variabel M, yang mana variabel M ini hanya ada 1 dan berpangkat 1. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sehingga 2M dikurang 3 sama dengan 5 merupakan PLSV. Selanjutnya, X pangkat 3 ditambah X sama dengan 6. Pada persamaan tersebut terdapat variabel yang berpangkat lebih dari 1, yaitu X pangkat 3, sehingga bukan merupakan PLSV, karena pada PLSV variabel hanya berpangkat 1. Selanjutnya 3/7Y ditambah 3 sama dengan 4. Di sini terdapat satu variabel berpangkat 1,
Sehingga 3/7Y ditambah 3 sama dengan 4 merupakan PLSV. Karena pada PLSV harus terdapat satu variabel yang berpangkat 1. Lalu 3A dikurang 4B sama dengan 20. Persamaan ini bukan merupakan PLSV karena pada persamaan ini terdapat dua variabel yaitu A dan B, sedangkan pada PLSV hanya terdapat satu variabel. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi penyelesaian PLSV menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Contoh nomor 1. Tentukan penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 8. Penyelesaiannya X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya. Karena kita akan mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan angka 5 pada ruas sebelah kiri. Sehingga kita harus menambahkan kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan angka 5. Menjadi X dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5. Hasilnya yaitu X sama dengan 13, karena min 5 ditambah 5 hasilnya 0 dan 8 ditambah 5 hasilnya 13. Jadi penyelesaian persamaan X dikurang 5 sama dengan 8 adalah 13. Contoh soal yang kedua, selesaikan persamaan 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 7. Penyelesaian 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 7. Di sini kita lihat nilai terkecil dari konstanta adalah 3. Maka kedua ruas kanan dan ruas kiri kita tambahkan dengan angka 3. Menjadi 4X min 3 ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 7 ditambah 3. Hasilnya 4X sama dengan 3X ditambah 10. Kemudian untuk mencari nilai X, kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 3X. Sehingga menjadi 4X ditambah min 3X sama dengan 3X ditambah min 3X ditambah 10. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 10. Didapat dari 4X ditambah min 3X hasilnya 1 atau X, dan 3X ditambah min 3X hasilnya 0 dan tersisa 10. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 10. Contoh soal yang ketiga. Ibu memberi uang jajan kepada Yuni sebanyak 5.000 rupiah di dalam dompetnya. Uang di dalam dompet ibu tersisa 28.000. Berapa banyaknya uang ibu di dalam dompet semula? Penyelesaian. Misalkan M adalah banyaknya uang ibu di dalam dompet semula dan sisa uang ibu di dalam dompet adalah 28.000. Maka penyelesaiannya adalah M dikurang 5.000 sama dengan 28.000. Untuk mencari nilai M, kedua ruas kita tambahkan dengan nilai konstanta terkecil yaitu 5.000 menjadi M dikurang 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 28.000 ditambah 5.000. Hasilnya adalah M sama dengan 33.000 karena min 5.000 ditambah 5.000 hasilnya 0 dan 28.000 ditambah 5.000 hasilnya 33.000. Jadi banyak uang ibu di dalam dompet semula adalah 33.000. Bagaimana? Sudah mengerti materinya? Nah, untuk membantu kalian agar lebih paham lagi, Ibu akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan berbantuan alat peraga. Berikut ini adalah penjelasan. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga yang Ibu namakan papan PLSV. Papan PLSV ini adalah papan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan dengan satu variabel berpangkat 1. Pada papan PLSV ini terdapat dua ruas, yaitu ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan.
Di setiap ruas terdapat variabel dan konstanta dengan kotak-kotak bernilai positif dan negatif. Di sini juga Ibu mempunyai 2 stick ya, atau beberapa stick dengan yang stick yang berwarna hijau dan juga stick yang berwarna pink. Di mana stick berwarna hijau ini untuk variabel dan stick yang berwarna pink ini untuk konstanta. Lalu bagaimana cara mengoperasikan papan PLSP ini? Caranya dengan menjumlahkan atau menambahkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Kita coba mengerjakan contoh soal yang pertama ya, yaitu 3x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 5. Pada persamaan ini, di ruas sebelah kirinya terdapat 3x ditambah 4. Konstanta dari variabel x yaitu 3 bernilai positif. Maka kita masukkan stick berwarna hijau sebanyak 3 buah stick ke dalam kotak bernilai positif pada variabel. Kemudian terdapat konstantanya 4, maka kita masukkan stick berwarna pink pada kotak bernilai positif pada konstanta. Nah, kemudian di ruas sebelah kanan ada 2x ditambah 5. Koefisien dari variabel x yaitu 2 dan bernilai positif, maka kita masukkan 2 stick berwarna hijau pada kotak variabel di ruas sebelah kanan. Kemudian konstantanya yaitu 5, maka kita masukkan 5 stick ke dalam kotak pada konstanta di ruas sebelah kanan pada kotak yang bernilai positif ya, karena konstantanya juga bernilai positif. Nah, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya? Yaitu kita tambahkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Nah, kita lihat terlebih dahulu variabel dan konstanta dengan nilai terkecil. Di sini nilai variabel terkecilnya adalah 2x dan konstanta terkecilnya adalah 4. Maka setiap variabel kita tambahkan 2 dan setiap konstanta kita tambahkan 4. Nah, pada variabel di sebelah kiri atau di ruas sebelah kiri ini kita letakkan 2 stick berwarna hijau pada kotak bernilai negatif dan 2 stick warna hijau pada kotak bernilai negatif di variabel sebelah kanan atau ruas kanan. Nah, kemudian pada konstanta, karena konstanta yang bernilai kecilnya tadi adalah 4, maka kita masukkan 4 stick berwarna pink pada kotak di ruas sebelah kiri yang bernilai negatif pada konstanta, dan pada ruas sebelah kanan kita masukkan juga 4 stick berwarna kuning yang bernilai negatif pada konstantanya. Lalu pada setiap kotak kita ambil stick sebanyak nilai variabel dan konstanta terkecil tadi. Pada variabel nilai terkecilnya tadi adalah 2, maka kita ambil stick di setiap variabel sebanyak 2. Pada kotak bernilai negatif pada ruas kiri kita ambil 2, pada kotak yang bernilai positif juga kita ambil 2. Nah, pada ruas kanan juga pada kotak yang bernilai negatif kita ambil 2 stick, dan pada kotak yang bernilai positif juga kita ambil 2 stick. Nah, kemudian pada konstanta juga sama. Nah, nilai konstanta terkecil tadi adalah 4. Maka di setiap kotak kita ambil 4 buah stick. Nah, pada konstanta ruas sebelah kiri kita ambil 4 stick dari kotak yang bernilai negatif dan 4 stick pada kotak yang bernilai positif.
Dan juga pada ruas sebelah kanan kita ambil 4 stik pada kotak yang bernilai negatif dan 4 stik pada kotak yang bernilai positif. Nah, di sini tersisa 1 stik pada kotak bernilai positif pada variabel di ruas sebelah kiri dan 1 stik pada kotak bernilai positif di konstanta. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 1. Jadi, penyelesaian dari 3X ditambah 4 sama dengan 2X ditambah 5 adalah 1. Bagaimana? Sudah paham? Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita coba contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Min 2X ditambah 3 sama dengan X dikurang 6. Pada persamaan ini, di ruas sebelah kiri terdapat min 2X ditambah 3, di mana koefisien dari variabel X adalah 2 dengan nilai negatif. Maka kita masukkan stik berwarna biru sebanyak 2 buah pada kotak bernilai negatif pada variabel sebelah kiri atau variabel ruas kiri. Nah, kemudian konstantanya adalah 3. Maka kita masukkan 3 buah stik berwarna pink pada kotak yang ada di konstanta. Karena konstantanya bernilai negatif, maka kita bernilai positif, maka kita masukkan pada kotak yang bernilai positif. Kemudian pada ruas sebelah kanan ada X dikurang 6, di mana variabel X tersebut mempunyai koefisien 1 dan bernilai positif, maka kita letakkan 1 stik pada kotak variabel bernilai positif pada ruas kanan dan konstantanya 6 bernilai negatif. Maka kita masukkan 6 buah stik pada kotak bernilai negatif pada konstanta di ruas sebelah kanan. Nah, lalu tinggal kita operasikan ya. Nah, di sini kita lihat variabel terkecilnya adalah 1 dan konstanta terkecilnya adalah 3. Maka setiap variabel ditambahkan 3 dan ditambahkan 1 dan setiap konstanta ditambahkan 3. Maka pada variabel yang sebelah kanan kita tambahkan 1 buah stik yang kita letakkan di kotak bernilai positif, dan pada variabel di ruas kanan kita masukkan 1 stik di kotak bernilai negatif. Nah, konstanta yang bernilai terkecil atau dengan nilai terkecil yaitu 3. Maka kita masukkan stik berwarna pink sebanyak 3 buah pada kotak bernilai negatif pada konstanta ruas sebelah kiri dan 3 buah stik pada konstanta yang ada di ruas sebelah kanan ya pada kotak bernilai positifnya. Setelah itu kita ambil stik sebanyak nilai variabel dan konstanta terkecil. Pertama variabelnya nilai terkecilnya tadi 1, maka setiap kotak kita ambil 1, pada yang kotak bernilai negatif positif kita ambil 1, kotak bernilai negatif kita ambil 1 pada ruas kiri, dan ruas kanan pun sama, kita ambil 1 stiknya pada setiap kotak. Nah, kemudian konstantanya yang terkecil tadi adalah 3, maka kita ambil juga sebanyak 3 buah stik dari setiap kotak dari kedua ruas. Nah, di sini setelah kita ambil stiknya, tersisa 1 buah stik pada variabel di ruas sebelah kiri dan 2 stik pada konstanta di ruas sebelah kanan. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan min 2X ditambah 3 sama dengan X dikurang 6 adalah 2. Setelah kalian mempelajari materi persamaan linier satu variabel tentang penyelesaian persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan, nah, sebagai bahan evaluasi, Ibu akan memberikan
soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakan soal latihan tersebut, Ibu akan mengetahui apakah kalian sudah memahami materi tersebut atau belum. Nah, berikut ini adalah soal latihannya. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai persamaan linear satu variabel tentang penyelesaian persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dan semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.